tradisi Presiden Joko Widodo menerima pertemuan dengan Chairman Freeport-McMoRan, Richard Adkerson. Pertemuan membahas rencana penambahan saham Indonesia di Freeport hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Dalam kesepakatan ini, Presiden Jokowi ditemani sejumlah pihak, di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Presiden menyebut pembahasan mengenai penambahan 10% saham Indonesia di Freeport serta perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir. Bahkan Presiden menyebut hal tersebut dapat diselesaikan akhir bulan ini. Lebih lanjut, pertemuan juga membahas terkait pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya pembangunan smelter ini disebut sudah melampaui 76% dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun depan. Selain di Jawa Timur, rencananya Freeport juga akan membangun smelter di wilayah Fak-Fak, Papua. Disebutkan rencana pembangunan smelter di Papua sudah memasuki tahap final dan diharapkan bisa terrealisasi pada tahun ini. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah kenapa Bapak Presiden terus mendorong investasi untuk Indonesia dari negara Amerika Serikat juga, ya. Dan salah satunya tentu Freeport yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%. Dan ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya, ya, dengan membuka smelter yang di Surabaya. Desember ini akan diresmikan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, meningkatkan kapasitas dari 1 juta menjadi 1,3 juta sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya. Dan tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fak-Fak di Papua. Saya baru saja menerima laporan dari Dirut PT Inalum dan dari CEO dan Dirut PT Freeport-McMoRan disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tadi juga disampaikan bahwa nantinya income pendapatan baik dari pajak maupun non pajak, royalti, semuanya akan tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang memang kita tunggu. Dan terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga yang terakhir, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan
10% dari saham yang lain. Pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PT FI. Klausul ini akan menjadi salah satu syarat dalam perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PT FI, di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10%, kata Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat 28 April. Selain itu, pemerintah juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, selain pembangunan yang saat ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur. Bahlil mengatakan Freeport membutuhkan waktu eksplorasi 10 hingga 15 tahun sebelum melakukan produksi, berbeda dengan eksplorasi nikel dan batu bara. Oleh karenanya, pemerintah tengah menghitung waktu perpanjangan yang tepat dengan potensi cadangan yang masih ada. Jangan sampai pada 2035 produksi menurun, harus terus naik, apalagi kepemilikan saham Indonesia 51% di Freeport. Kedepan, dengan negosiasi kalau tambah 10% sudah mencapai 60%, kata Bahlil Lahadalia. Dengan dividen yang disetorkan kepada BUMN sekitar 1,3 US dollar hingga 1,4 miliar US dollar, maka break-even point dari pengambil alihan 51,2% saham Freeport akan terjadi pada 2024. Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah bakal memperpanjang kontrak IUPK Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, setelah sejumlah pembicaraan intens dilalui bersama dengan kontraktor beberapa tahun belakangan. Pemerintah akan berikan perpanjangan, kita harus siapkan aturan-aturannya, kan kita masih terus dalami, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Ihwal pertimbangan yang diambil pemerintah, Arifin mengatakan sumber daya mineral yang ada di Grasberg terbilang besar untuk dapat dikembangkan lebih lanjut setelah 2041. Arifin menambahkan komitmen pemerintah untuk memperpanjang IUPK dari PT FI itu diharapkan dapat memberi kepastian investasi lanjutan dalam jangka panjang mengelola potensi sumber daya melimpah di salah satu blok tambang tembaga terbesar di dunia tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan kado spesial untuk PT FI. Jokowi memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Namun, tentunya tak secara cuma-cuma. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh PT FI. Perpanjangan izin ekspor menjadi angin segar bagi anak usaha kongsi kepemilikan BUMN, Holding Industri Pertambangan atau Mine ID. Dengan Freeport McMoran Inc. itu, pasalnya kebijakan moratorium ekspor mineral mentah yang berlaku pada Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dikhawatirkan membuat produksi PT FI terancam terhenti. Alotnya negosiasi penjualan atau divestasi saham Freeport Indonesia bisa digambarkan dengan proses yang panjang. Dari yang semula ditargetkan selesai April lalu, pembelian saham Freeport Indonesia oleh Holding Tambang Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum diharapkan akan rampung Juni mendatang. Direktur Utama Holding Tambang Inalum, Budi Gunadisadikin mengatakan, kedatangan bos Freeport McMoran Richard Adkerson ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM pekan lalu memberikan progres bagus pada proses divestasi. Inalum sebagai holding tambang yang ditunjuk menguasai mayoritas saham Freeport Indonesia mengklaim mampu menyiapkan pendanaan untuk proses akuisisi. Budi mengatakan total pendanaan yang bisa dihimpun Inalum beserta anak usaha yaitu PT BA, Antam, dan PT Timah bisa mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini menghitung pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias EBITDA tahun 2018 yang diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana gambaran skema pembelian saham Freeport Indonesia jika lancar? Dari kedatangan terakhir Adkerson, belum ada detail yang dijelaskan soal pembelian saham Freeport ini. Tetapi proses pembelian saham Freeport Indonesia meliputi 40% hak partisipasi alias participating interest milik Rio Tinto dan 5,6% saham Freeport McMoran yang merupakan induk usaha Freeport Indonesia. Saat ini Inalum baru memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia.
Dan jika tidak ada kendala negosiasi, Inalum akan jadi saham pengendali dengan kepemilikan 51%. Perjalanan negosiasi pembelian saham Freeport oleh Indonesia memang cukup panjang dan alot. Inalum sebelumnya meminta harga diskon sebesar 20% dari harga yang ditawarkan Rio Tinto senilai 3,3 miliar dolar menjadi 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Saat ini cadangan emas di tambang terbuka Grasberg akan habis. Cadangan yang diharapkan bisa digarap adalah lokasi Kucing Liar dan Blok B. Oke, kini kami akan gambarkan saudara, sebenarnya proses divestasi saham Freeport ini kenapa sih hitungannya bisa jadi 51,2%, kita lihat. Nah, yang pertama adalah akuisisi 40% hak partisipasi Rio Tinto. Dalam hal ini adalah Inalum membeli 40% hak partisipasi Rio Tinto. Sementara pemerintah sebelumnya bukan hanya memiliki 51,2%, sebelum ini pemerintah sudah memiliki sekitar 9,26% saham di Freeport. Tapi karena sebelumnya induk Freeport Indonesia yaitu Freeport-McMoRan menerbitkan saham baru atau right issue, maka secara langsung kepemilikan saham Freeport yang dimiliki oleh Indonesia terdilusi dari 9,26% menjadi 5,6% karena Freeport-McMoRan mengeluarkan saham baru. Sementara saham Freeport-McMoRan juga terdilusi, yaitu dari 90,64% menjadi 80,64%. Dari 80,64% ini, 40% saham adalah milik Rio Tinto. Jadi kalau kita hitung, saham Indonesia yang terdilusi 5,6% ditambah 40% milik Rio Tinto yang dibeli menjadi 45,6%. Kalau dihitung, kalau Indonesia hanya membeli saham dari Rio Tinto ditambah dengan saham Indonesia yang terdilusi itu tidak cukup untuk pemerintah Indonesia bisa menguasai saham Freeport. Butuh 5,6% lagi untuk jadi pengendali Freeport. Apa jalannya? Jalannya adalah melalui akuisisi Indocopper. Awalnya Indocopper sendiri memiliki 9,26% saham di Freeport. Tapi karena tadi ada right issue lagi, sahamnya akhirnya ikut terdilusi menjadi 5,6%. Lalu ada angka tadi keluar 3,85 miliar dolar. Kenapa hitungan 3,85 miliar dolar Amerika Serikat ini muncul dan akhirnya kepemilikan menjadi 51,2%. Ini dia kita hitung semuanya. 5,6% saham pemerintah yang terdilusi ditambah 40% saham Rio Tinto ditambah lagi 5,6% saham dari Indocopper yang akhirnya dibeli lagi oleh pemerintah Indonesia dan menjadi 51,2%. Semua saham yang diakuisisi ini terhitung adalah 3,85 miliar dolar Amerika Serikat. 3,5 adalah untuk pembelian Rio Tinto, sisanya untuk pembelian Indocopper. Nah, semoga penjelasan kami ini menjadi jelas, saudara, kenapa akhirnya Indonesia harus meminjam tadi dari 11 bank uang sebesar untuk pembayaran 3,85 miliar dolar Amerika Serikat.